Ya nggak apa-apa, seneng gue malahan. Apa nih? Orang berkesit, Winda Besudara Cecep channel nge-WA Bang Winda, asik. Oh AI, gila gue sampai sekarang masih nggak bisa maafin aja. Entah itu buzzer atau bukan buzzer yang bilang kalau misalnya Bang Winda itu racun di dunia apa namanya entertainment, cuman gara-gara nge-repost peringatan darurat, tolol banget. Padahal waktu dia ngetik kayak gitu ya, Bang Winda lagi ada di Papua, anjir, bangun sekolah, lu bayangin, nggak pakai duit pajak. Aduh, itu mau buzzer mau yang kagak gitu ya. Wah, gobat sih anjir. Cuma gara-gara beda pandangannya sampai digomongin kayak gitu. Yang kemarin nih ya, kayak lu nggak apa-apa lah kayak ngejelek-jelekin gua gitu, bilang gua perusuh segala macem. Gue sih orangnya chills, karena gua tahu gua bukan perusuh. Jadi ngapain gua merasa, ya nggak sih? Buzzer itu mirip kayak komentar di nek. Kita ya, tapi gua minta lu semua jangan sampai panas gitu ya, jangan sampai akhirnya komentar-komentar ngebes-bes dia gitu, jangan. Udah cukup cukup gua aja yang ngomongin ini gitu, dan ya udah kita move on lagi. Tapi emang buat lu semua yang nggak ngerti konteksnya apa, konteksnya itu ada di video ngopi gue yang ngomongin soal orang-orang komentar TikTok gitu, beda di antara yang lain. Terus ada satu postingan yang gua pin. Tujuan gua ngepin itu sebenarnya cuma pengen ini doang, biar nggak usah gua scroll buat nyari komentarnya. Karena gue pengen tahu aja balasan-balasannya kayak gimana. Dan plus menarik menurut gua, soalnya kalau misalnya gue buat konten ngopi dan ada pendapat yang berbeda gitu ya, atau mungkin gue belum tahu, biasanya gue tertarik buat ngebacanya. Biar seenggaknya pandangan gue tuh nggak cuma dari satu ini doang, perspektif doang, tapi dari berbagai macam perspektif. Itu kan bagus ya. Maksudnya bijak kalau misalnya lo lagi ngambil kabar berita ataupun pengetahuan itu sendiri. Jadi beliau ngomong kayak, kalau gue bilang lu cuma salah satu perusuh yang mau aja disetir sama partai politik, gue dibilang buzzer nggak? Nih, Om Raya Putra 07, dengan segala hormat, gue pengen ngasih tahu kalau misalnya gue nggak pernah ngomong lu buzzer ya. Gue bahkan baru pertama kali baca komentar lu. Gue nggak pernah bilang Om Raya itu buzzer, nggak pernah. Terus gue dibilang orang yang disetir sama partai politik. Gue sampai sekarang aja masih belum tahu, masih belum kenal sama orang-orangan parpol gitu. Gimana ceritanya gue disetir sama partai politik? Oh, biasa aja bang, lu nggak sadar. Gini ya, sadar atau nggak sadar, gue juga punya otak. Gue tahu apa yang gue suarakan gitu, men. Dan kalau misalnya emang si parpol itu kebetulan lagi sama tujuannya, iya, kenapa tidak gitu, ya nggak sih? Karena kan justru bukan gue yang merasa disetir, tapi gue pengen menyetir gitu. Anjay. Iya. Kita lihat parpol sebagai kendaraan gitu, bukan sebagai supir, anjing gitu loh. Terus gue dibilang salah satu perusuh. Ya gue mau fan-fan aja. Dibilang perusuh, dibilang apa gitu, fan-fan aja, karena gue gak merasa. Jadi gue kayak, oh lu bilang gue muka monyet nih, gak apa-apa, santai. Oh lu bilang gue salah satu monyet yang ada di kandang-kandang gitu, kayak media sosial itu, kayak gak apa-apa. Karena gue gak ngerasa ngapain gue harus ini tuh gak lo, ngebales gitu tuh gak lo. Terus abis itu beliau bilang, kalau gue bilang lu Winda, nah di sini gue udah mulai ke-trigger nih. Kalau gue bilang lu Winda, dia mention Bang Winda, anjing. Di situ gue ke-trigger. Alfari, Stefani siapa lagi? Lutfi Alimawan nyebar fitnah karena Najwa menggoreng isu ini sampai semua warga Indonesia suaranya merasa nggak terwakilkan sama suara kalian. Gue dibilang buzzer nggak? Sekali lagi, siapa sih yang bilang dia buzzer? Dia ngerasa banget buzzer gitu ya. Gue bahkan nggak pernah bilang dia buzzer, anjir. What the f***? Gue sebenarnya nggak masalah kalau misalnya dibilang gue tuh apapun gitu ya, gue dibilang orang yang menggoreng isu gitu, nggak apa-apa lah. Tapi mention Bang Winda itu udah cross the line sih. itu udah kelewatan batas. Lu boleh ngegoreng gue Bang Upi sama Al, tapi Bang Winda no. No excuse. Gue bakal coba buat ngebela Bang Winda kapanpun dan juga dimanapun. Makanya gue balas-balasin komentar dia sampai dia puas. Terus dia bilang, kalau gue bilang lu merasa mahasiswa harus didengar omongannya, RUU perampasan aset itu kenapa lu nggak turun ke jalan dan ngefoto soal Indonesia nggak baik-baik aja dulu? Ya kenapa lu juga nggak ngelakuin? Dan lagian ngapain demo?
RUU perampasan aset kan itu bagus. Dan ada di pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa kagak langsung dibuat? Kan di periode kedua kan Pak Jokowi partainya banyak tuh yang koalisi. Kenapa harus didemoin? Gitu loh, iya gak sih? Lagian gue inget banget ada postingan ICW gitu yang coba buat ngepretelin rancangan undang-undang perampasan aset tuh katanya juga bermasalah gara-gara trustworthy-nya KPK sekarang tuh bahkan pengen meriksa Kaisang aja masih belum berani gitu kan kelihatannya. Jadi kita harus hati-hati juga nih sama isu-isu yang pengen dilempar sama ini. Siapa tahu nanti bakalan disain terus malah bikin susah orang-orang. Nah itu bahaya juga, ya gak sih? Terus dia bilang lu merasa mahasiswa harus didengar omongannya. Iya. Iya. Daripada gue ngedenger komentar lu, mending gue ngedenger komentar mahasiswa yang turun ke jalan di gue. Terus dia bilang kayak kalau gue bilang semua yang ada di Jakarta harus demo akbar kayak 2019, kok semua daerah kecil termasuk daerah gue harus ikutan? Ini tanya gini nih, dia bilang kayak oh ini daerah gue kecil. Terus dia juga bilang kayak oh kelas menengah ke bawah kayak gue gitu. Anjing. Bapak gue tukang ojek gak merasa diwakilkan ya sama lu, kentut lu. Ngomong-ngomong masyarakat kelas bawah, tai gue sendiri pernah ngerasain jadi masyarakat bawah. Kayak gue sendiri merasakan aja lebih enak di zaman PSB dibanding zaman Pak Jokowi. Jujur aja nih ya, gue harus nge-spill ini loh. Lu bayangin, di zaman PSB gue ngerasain kayak perubahan bahan bakar dari minyak ke BBM aja itu gampang banget. Pertama itu. Terus yang kedua, beasiswa. Beasiswa alhamdulillah gue waktu itu gue dapet Super Semar. Terus yang ketiga, sekolah gratis. Bukan makan gratis ya, sekolah gratis. SMP, SMA tuh gue ngerasain. SMP gue inget banget. SMP itu, gue bahkan saking kisminnya nih ya, gue belum bayar UKT sampai di kelas 2. Lo bayangin. Bentar, dia bilang MK yang buat RUU. Seinget gue MK nolak. Nah itu dia. Bani, thank you man. Enggak. Dia bilangnya RUU perampasan aset. Dia nggak bilang MK. Kayak gue saking kisminnya itu kelas 2 SMP belum bayar UKT. Terus tiba-tiba PSB ngumumin sekolah gratis. Sekolah gratis. Wah anjir, nyokap gue sampai nangis itu. Gara-gara happy banget. Jadi gratis. Jadi gue gak bayar lagi. Tuh gila, senang banget gue coy. Senang banget gue. Itu SMP gue, tapi gue udah ngerasain itu. Terus yang paling gue yang paling gue ngerasa beda gitu di antara zamannya Pak Jokowi sekarang tuh soal BBM, harga BBM. Harga BBM Pak SBY itu meskipun emang udah nggak bisa dibandingin sama harga inflasi yang sekarang gitu, tapi rate kenaikannya itu rendah kalau dibanding sama Pak Jokowi. Pak Jokowi naik terus anjir, dan gak ada yang demo tainya. Sementara waktu zaman PSB naik dikit aja sampai di demo berjilid-jilid loh, itu loh maksud gue. Terus kayak dia bilang kayak harus ada yang demo akbar 2019 ngomongin soal daerah kecil termasuk daerah gue. Alah tai. Kayak gue kalau misalnya mau mode orang Twitter nih udah gue kata-katanya nih Mulyono lagi. Tapi kan gue harus ngehormatin orang. Jadi gue sebisa mungkin coba buat pahamin dulu maksud gue gitu loh. Nggak usah dibuat. Kan udah gue bilang lu semua jangan emosi kalau lo. Nih ya, nggak ada yang nyuruh demo itu harus gede. Demo itu mau kecil mau gede, asal pemangku kebijakan itu bisa mendengar lebih cepat. Itu sebenarnya orang-orang udah nggak pada demo lagi. Kan poinnya kan orang demo makin lama makin gede kan karena makin gak didengerin, ya nggak sih? Orang kemarin aja demo sampai berjilid sampai pada akhirnya disahin di tengah malam kok. Itu loh tayanya. Lu tau yang parah kemarin apa? Kemarin tuh demo tapi cuma buat ngingetin DPR doang, buat kagak bikin undang-undang yang apa namanya, yang ngakalin keputusan MK itu loh. Cuma ngingetin doang harus demo, sedih gak sih lo? Itu maksud gue peringatan darurat tuh. Kalau lu nggak ngerti ya konteksnya. Oke, dia bilang kayak buat gue memegang prinsip playing victim atas terjadinya kehilangan aktivis zaman Soeharto. Anjir, sejak kapan coy? Gue kepikiran zaman Soeharto ya kagak. Gue ya kakek gue veteran men. Gue dari keluarga Kostrad anjing. Terserah lu kata gue buzzer. Ya dari formatnya sih iya ya. Sekali lagi gue gak bilang lu buzzer ya, gak bilang lu sendiri yang ngerasain gitu. Ngapain dah. Yang jelas streamer sekarang racun buat anak bangsa tuh. Ini yang bikin gue ke-trigger. Kayak gue masih gak masalah. Gue dibilang racun juga gak masalah karena gue gak ngerasa racun. Jadi lu mau bilang gue racun atau kagak juga ya terima-terima aja gue. You're welcome. Tapi dia nge-mention Bang Windah. Ini gak bisa dibiarin nih. Bang Windah dibilang racun cuman gara-gara dia nge-repost peringatan darurat. Lu bayangin. Dia udah buat donasi
sampai beberapa kali gitu ya, sampai nyentuh 1 M, sampai buat sekolah di Papua nggak usah pakai pajak, nggak pakai pajak, ngebantuin orang-orang yang kesusahan gitu, yang kena bencana dan segala macam, dibilang racun cuman gara-gara nge-repost doang anjing. Ini ya, ini mau yang bilang itu buzzer atau orang yang bukan buzzer, ini udah keterlaluan sih maksud gue. Kayak dia tuh kontribusinya apa anjing? Sampai bilang Bang Wida tuh Bang Wida itu racun. Lu kalau dibanding sama Bang Wida lu udah gak ada apa-apanya anjir. Terus kan gue bales ya, dia bales lagi tuh kalau misalkan ya wah, hasil Presiden Jokowi yang kena fitnah, dan dari lu bikin konten komentar TikTok udah jelas banget lu berkubu-kubu sama yang gak suka Jokowi. Pada akhirnya lu aja yang terima kasih banyak. Sekali lagi gue gak merasa kalau misalnya gue pembuli. Jadi kalau misalnya lu ngerasa gue pembuli mah ya udah. Gue sih fine-fine aja gitu. Dia sampai ngebandingin Bang Wida sama Pak Jokowi anjing. Kayak gue kesel banget itu dibandingin sama Pak Jokowi. Nih, gue nggak mewakili Bang Wida nih ya. Bang Wida mungkin bakal punya komentar yang lebih adem lagi gitu. Tapi dari kacamata gue, lu nggak bisa nyamain Bang Wida sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kalau misalnya emang buat ngebantu rakyat sekarang gitu, itu kewajiban dia sebagai kepala negara anjir. Dan yang bikin gue kesel lagi adalah setiap ada bantuan sosial itu mengatasnamakan presiden bukan negara. Padahal kan itu kan pajak orang juga, iya gak sih? Itu loh maksud gue. Sementara Bang Wida tuh dia ngehimpun sendiri men. Bahkan pernah pakai duit dianya sendiri gitu loh. Gak harus dia jadi pejabat segala macem. Terus dia ngomongin sampai kita harus berterima kasih sama Pak Jokowi karena COVID bisa ditekan. Lockdown yang gak mau Pak Jokowi, banyak yang meninggal, banyak yang mati. Bansos sekarang aja lebih banyak dibanding COVID, anjir banget ya. Kayak gue sebisa mungkin kayak coba buat menghindari ini ya, nyalah-nyalain presiden gitu. Tapi gak bisa gue. Pada akhirnya ya tentu saja ini kan kepemimpinan beliau. Masa kita gak boleh ngekritik presiden tapi boleh ngekritik nabi anjing. Lu bayangin dah, lu ngekritik nabi gak akan dikenain laporan anjir. Sementara lu ngekritik presiden sampai bisa dilaporin, buset. Ini maksud orang-orang tuh peringatan darurat tuh ini coy. Lu beda sedikit aja bisa sampai diserang sama buzzer, itu loh maksud gue. Baik aja, gue gak bilang Om Rai itu buzzer. Oke. Tapi balik lagi karena mungkin dia yang ngerasa ya udah. Gue sih fine-fine aja. Pada akhirnya emang fakta ya, betul harus dikritik. Makanya gue ngomong kayak gini karena gue juga ngerasa bersalah. Di periode kedua gue milih beliau gitu. Karena menurut gue di periode pertama tuh menurut gue bagus dia. Ada Pak Rudiantara, ada Bu Susi. Sampai pada akhirnya mereka gak dipakai lagi di periode kedua. Ya udahlah, agak sedikit menyedihkan. Terus tiba-tiba ada Pak Nadiem. Wih bagus nih menurut gue. Ada zonasi. Gue kepikir oh iya ya, menteri kalau misalkan dari awal kecil, dari masih kecilnya aja udah dapet sekolah yang berkelas, gimana mau punya rasa empati buat orang-orang yang sekolahnya di pedalaman. Orang dari awal kecilnya udah bagus sekolahnya sampai Harvard ya, gimana mau ngurusin sekolah yang lain. Dia ini dapat informasi full dari TikTok apa gimana? Nggak tahu gue ya, nggak tahu gue balik lagi. Betul, waktu bansos COVID emang merata di kelurahan gue, tapi yang gue tahu se-RW gue per RT cuma dapat 2 slot sembako. Gue nggak dapat sama sekali. Gue nggak dapat sembako sama sekali. Gue sebenarnya nggak peduli ya, kayak gue harus ngomong ini. Bahkan di posyandu gue aja yang tiap bulan itu gue cuma dapat susu kotak yang isinya kandungan gula, sop yang cuma air doang. Kayak gitu loh. Gue ngebandingin sama posyandu sebelah komplek gue kayak beda banget gitu dapatnya. Cuman nggak apa-apa lah, gue nggak pengen ngekritik soalnya orang-orangnya kenal gitu. Jadi gue mikir kayak gue lebih baik menghormati perasaan mereka dibanding gue harus jadi musuh satu komplek. Lebih gak enak lagi gue hidup di sini nanti. Inti dari gue ngebacain komentarnya Om Raya adalah gue sebenarnya nggak peduli kalau misalkan gue yang disenggol. Tapi kalau misalnya disenggol Bang Wida, gue setiap pasang badan sih. Buat Bang Wida, meskipun Bang Widanya nggak minta sama sekali ya. Kayak gue lebih baik mendengarkan Bang Wida bilang M-word, K-word dan segala macam dibandingin dengerin yapping dia tapi nggak ada ininya, nggak ada prakteknya. Jadi buzzer Bang Wida Basudara gas. Tapi kalau yang disenggol gue yang tenggel menit lanteng gitu. Ya gue receh adalah. Oke. Enggak ngambil maksudnya setelah baca. Dik, istilahnya lu punya senjol, lu punya bacot. kelar tuh musuh. Udah ngetik EZ ya. Iya, oke.
Tapi banget ya, anjing orang berisik sendiri Dika langsung bilang bako anjir. Padahal dia sendiri gak ngerasain kali ya. Dia tuh berisik banget kalau misalnya main Valo sampai gak kedengeran suara enemy. Kentut dah.